Baik, saya rasa waktu skorsing sudah cukup, maka waktu skorsing akan saya cabut. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Silakan dijelaskan terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bimdang. Sebagai koreksi dari Saudara Muhammad Wisnu Rohmatuka tadi, ini sudah diganti untuk TUK poin 1 menjadi mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2021 dapat mengenal 100% satu angkatan dan minimal 40% kakak tingkatnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Bimdang. Terima kasih. Baik, terima kasih dari divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Baik, dari forum apakah ada tanggapan atau sanggahan? Baik, karena kegiatan pembekalan dari divisi pengembangan sumber daya mahasiswa tidak ada sanggahan atau pertanyaan lagi. Apakah kegiatan pembekalan dapat diterima? Diterima, Pak Bimdang. Baik, terima kasih atas responnya. Kepada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa dapat melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bimdang. Selanjutnya ada agenda Holiday Loss in TDM dengan penanggung jawab kegiatan ada saya sendiri, Abdul Sami Alfaris, dan Taufik Nur Rahman. Kepada Mas Taufik Nur Rahman bisa memaparkan agendanya. Terima kasih Mas Faiz atas Mas Sami atas waktunya. Latar belakangnya dari Holiday Loss in TDM yaitu solidaritas merupakan hal yang penting dalam sebuah kelompok dan lingkungan masyarakat. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan perspektif sosiologi adalah untuk bagi alat mencapai suatu tujuan dan keakraban dalam hubungan sosial yang dapat membuat individu merasa nyaman. Untuk itu, perlu diadakan pendekatan kepada mahasiswa baru dalam ada suatu kegiatan berbentuk kegiatan keakraban yang diharapkan output dari mahasiswa baru yang dapat menjalani rasa kekeluargaan, mendapat wawasan tentang TDM, rasa kepedulian, mandiri dan peduli terhadap sekitar dalam keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Maka dari itu, himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur akan mengadakan kegiatan yang dapat memenuhi tujuan tersebut yang dinamakan Holiday Loss in TDM. Next. Untuk tujuannya, yang pertama, mahasiswa teknik desain dan manufaktur dapat memiliki sikap yang berani, kreatif, mandiri, dan peduli terhadap sekitar. Yang kedua, membangun rasa kekeluargaan pada mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Yang ketiga, dapat menambah wawasan tentang teknik desain dan manufaktur. Yang keempat, menumbuhkan rasa kepedulian antar mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Untuk bentuk kegiatannya, yaitu dengan tema Together to Upgrade the Spirit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Games and Outbound, yang kedua Sharing Session. Untuk sasarannya sendiri, keluarga teknik desain dan manufaktur angkatan 2018, 2019, 2020, dan 2021. Next. Untuk TUK-nya, yang pertama
presentasi kehadiran mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2018 minimal 50%. Yang kedua, presentase kehadiran mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019 sebanyak 65%. Yang ketiga, presentase kehadiran mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2020 sebanyak 65%. Yang keempat, presentase kehadiran mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2021 sebanyak 75%. Untuk perkiraan waktunya 12 Februari 2022. SDM yang terlibat meliputi fungsionaris himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur Kabinet Anggara periode 2021-2022 dan keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Next. Anggarannya sendiri yaitu jenis pengeluaran yang pertama seperti perlengkapan yaitu 12 juta dan konsumsi 10 juta, jadi totalnya 22 juta. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Pak Bintang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Bagaimana forum untuk program kerja untuk agenda Holiday Loss in TDM dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, karena saya rasa tidak ada pertanyaan untuk agenda Holiday Loss in TDM. Karena agenda Holiday Loss in TDM dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa tidak ada sanggahan maupun pertanyaan lagi. Apakah agenda Holiday Loss in TDM dapat diterima? Baik. Karena saya tidak mendengar atau melihat kata tidak, maka agenda Holiday Loss in TDM dapat diterima. Baik, terima kasih kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atas pemaparannya dan silakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bintang. Selanjutnya ada agenda seleksi LKM-MTD dengan penanggung jawab kegiatan Afri Putri Saskia dan Gusti Rafi Ali Akbar. Dengan kepada penanggung jawab kegiatan, saya persilakan untuk mempresentasikan agendanya. Terima kasih Mas Sami atas kesempatannya. Di sini ada agenda seleksi LKM-MTD dengan penanggung jawab saya sendiri dan rekan saya Gusti Rafi Ali Akbar. Dengan latar belakang mahasiswa adalah tingkatan tertinggi dalam level pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, secara tidak langsung mahasiswa juga perlu diajarkan hal-hal yang dapat dijadikan suatu wawasan yang nantinya akan menjadi potensi yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya, pengajaran mengenai manajemen mahasiswa merupakan suatu keharusan agar kita dapat mengerti dan memahami apa yang terdapat dalam diri kita. Pengajaran tersebut mempunyai banyak metode, salah satunya melalui metode pelatihan manajemen yang diselenggarakan oleh BEM BPNS. Oleh karena itu, diadakannya agenda ini dengan harapan dapat menyaring para mahasiswa teknik desain dan manufaktur yang memiliki kemauan dan kemampuan manajemen yang baik untuk berkembang di tingkat selanjutnya. Tujuan agenda ini adalah yang pertama, memberikan wawasan lebih kepada calon peserta LKM-MTD tentang pentingnya manajemen suatu kegiatan. Yang kedua, menyaring generasi mahasiswa teknik desain dan manufaktur yang memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, sikap profesionalisme, peduli, prestatif, dan kreatif. Yang ketiga adalah menyaring generasi mahasiswa teknik desain dan manufaktur
yang memiliki pengetahuan lebih tentang manajemen organisasi tingkat dasar untuk mengikuti untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Gusti Raffi Ali Akbar untuk menjelaskan. Terima kasih waktunya. Saya lanjutkan untuk bentuk kegiatannya sendiri. Agenda seleksi LKMMTD bertemakan Creative Leadership to End Innovation dengan bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pretest mengenai LKMMTD. Yang kedua, sharing session mengenai LKMMTD. Yang ketiga, wawancara melalui Jimit. Untuk sasaran, keluarga mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur angkatan 2020 dan angkatan 2021. Next. Untuk TUK, yang pertama, minimal 10 mahasiswa aktif Teknik Desain dan Manufaktur yang mendaftar LKMMTD. Yang kedua, menyaring mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur yang mendaftar sesuai dengan jumlah kuota yang telah diberikan oleh BEM. Untuk perkiraan waktunya 29 April 2022 dan STM yang terlibat yaitu fungsionaris Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur Kabinet Anggakara periode 2021-2022 dan keluarga mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur angkatan 2019 dan angkatan 2020. Untuk jenis pengeluarnya 0 karena direncanakan diadakan secara online. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Baik forum, untuk agenda seleksi LKMMTD dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada yang diizinkan. Silakan untuk Saudara Romdon. Baik, terima kasih Pak Pemdang. Mungkin bisa ini ya, lihat slide yang sebelumnya ya. Oke, mungkin lebih menyoroti yang ini aja sih buat perkiraan waktu ya. Karena di perkiraan waktu itu tertera tanggal 29 April 2022. Dan seperti yang kita tahu ya, karena kita himpunan di periode pendek dan bulan April akhir itu bisa dibilang udah akhir periode ya. Mungkin buat waktunya itu bisa ditulis kondisional aja bagaimana? Karena itu juga mengingat periode terakhir dari himpunan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Saudara Romdon. Baik, mungkin saya akan kembalikan kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Pimdang dan terima kasih sarannya dari Saudara Romdon. Dengan begitu, mohon izin untuk skorsing waktu untuk mengganti perkiraan waktu pada file PPT ini. Terima kasih. Baik, untuk penggantian PPT, waktu akan saya skorsing selama 1 kali 15 menit dimulai dari sekarang.
Baik forum, menurut saya waktu sudah cukup untuk skorsing dan waktu skorsing akan saya cabut. Silakan untuk share screen. Baik, untuk divisi pengembangan sumber daya mahasiswa, saya kembalikan lagi dan silakan untuk dijelaskan kembali waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Pimdang. Sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh Saudara Romdon, untuk perkiraan waktu agenda seleksi LKMM-TD ini menjadi kondisional. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Pimdang. Baik, terima kasih atas waktunya dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Baik, untuk forum, apakah ada pertanyaan lagi atau sanggahan maupun tanggapan? Baik, karena agenda seleksi LKMM-TD dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa tidak ada pertanyaan maupun tanggapan, apakah agenda seleksi LKMM-TD dapat diterima? Dapat Pak Pimdang. Baik, karena saya tidak mendengar kata tidak, maka agenda seleksi LKMM-TD dapat diterima. Baik, terima kasih kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, dapat melanjutkan presentasinya kembali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bimdang. Selanjutnya ada agenda doa bersama dengan penanggung jawab kegiatan Gusti Raffi Ali Akbar. Kepada Gusti Raffi Ali Akbar, saya persilakan untuk mempresentasikan agendanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan doa bersama. Penanggung jawabnya saya sendiri, Gusti Raffi Ali Akbar. Latar belakangnya dalam rangka menghadapi UTS, UAS maupun sidang, sebagai hamba kita selayaknya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah usaha tanpa doa tidak akan bisa maksimal. Maka dari itu, harapannya dengan agenda ini bisa memfasilitasi keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur dalam rangka memanjatkan doa bersama sebelum dilaksanakannya ujian maupun sidang. Tujuannya yang pertama, yaitu keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengkondisikan mental keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur sebelum ujian berlangsung. Dan yang ketiga, keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur diberikan kelancaran pada saat ujian, sidang maupun wisuda. Next. Untuk bentuk kegiatannya, bentuk kegiatan dari agenda doa bersama keluarga mahasiswa dengan tema hanya dengan pertolongan dan kuasanya kita dapat mendapatkannya sebagai berikut. Yang pertama ada doa bersama menyambut ujian tengah semester. Yang kedua ada doa bersama menyambut ujian akhir semester. Yang ketiga doa bersama menyambut sidang tugas akhir. Dan yang keempat doa bersama menyambut wisuda. Untuk sasaran keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Untuk TUK-nya kehadiran mahasiswa teknik desain dan manufaktur mencapai 75% tiap angkatan pada tiap acara. Next. Untuk perkiraan waktu, yang pertama 17 Oktober 2021, yang kedua 5 November 2021, yang ketiga 19 Desember 2021, dan yang keempat 16 Juli 2022. Untuk SDM yang terlibat, ada fungsionaris Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur, Kabinet Anggakara periode 2021-2022, dan keluarga mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur. Next. Untuk jenis pengeluaran, yang pertama ada si perlengkapan 50.000,
50.000 ini untuk biaya sewa Zoom meeting. Dan yang kedua ada si Humas sebesar 350.000 untuk honorarium pemateri. Jadi total anggarannya 400.000 rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Bagaimana forum untuk agenda doa bersama dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa? Apakah ada pertanyaan? Ya, diizinkan untuk Saudara Khafifullah Al-Faqih. Terima kasih Pimdang atas waktu yang diberikan. Izin bertanya Pimdang, untuk anggaran ini itu anggarannya berarti setiap acara tanggal tersebut atau kan tadi ada beberapa tanggal ya. Anggarannya itu setiap tanggal tersebut atau itu anggaran ini sudah terangkuman dari semua acara tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Khafifullah Al-Faqih. Baik, untuk Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, bisa langsung dijawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Pimdang atas waktunya, dan terima kasih juga buat Mas Khafifullah atas pertanyaannya. Izin menjawab. Nah, untuk anggaran 400.000 ini itu sudah mencakup semua. Karena untuk honorarium pemateri itu rencananya hanya digunakan pada saat doa bersama sebelum wisuda atau doa bersama sebelum sidang akhir. Jadi doa bersama sebelum UTS dan UAS itu rencananya mencari pemateri dari KM TDM sendiri. Mungkin itu jawabannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Saya kembalikan lagi kepada forum. Apakah ada tanggapan maupun sanggahan dari jawaban dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang barusan? Silakan untuk forum. Baik, mungkin saya rasa sudah tidak ada tanggapan lagi. Mungkin bisa berlanjut untuk pertanyaan kedua. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya, maka agenda doa bersama dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Tidak ada pertanyaan maupun sanggahan kembali. Apakah agenda doa bersama dapat diterima? Baik, karena saya tidak melihat atau mendengar kata tidak, maka agenda doa bersama kita terima. Baik, terima kasih kepada para hadirin dan kepada para forum dan kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Silakan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Pimdang. Berikut total kebutuhan dana dari Divisi PSDM. Pertama ada pembekalan sebesar Rp350.000. Kedua ada sharing UJT sebesar Rp100.000. Kemudian doa bersama sebesar Rp400.000. Keempat, pelatihan staf magang sebesar Rp100.000. Kelima, ada English Communication sebesar Rp400.000. Keenam, ada HLIT atau Holiday Loss in TDM sebesar Rp22 juta. Kemudian ada study club sebesar Rp700.000. Kemudian ada seleksi LKMTD sebesar Rp0.
Jadi total kebutuhan dana yang digunakan divisi PSDM itu sebesar Rp24.050.000. Bisa di next. Bisa di next. Sekian pemaparan dari kami dari divisi PSDM. Salam hormat dari divisi PSDM dengan jargon PSDM We Are Unity. Terima kasih, saya kembalikan ke Pimdang. Baik, terima kasih atas pemaparan dari program-program kerja. Baik, terima kasih. Dengan demikian seluruh program kerja, kegiatan, serta agenda dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa telah selesai. Dan apakah seluruh program kerja tersebut dapat disahkan? Dapat Pak Pimdang. Baik, karena saya tidak mendengar kata tidak, maka seluruh program kerja Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa saya nyatakan sah. Terima kasih kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atas pemaparannya. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh Divisi Luar Negeri. Dan diharap untuk Divisi Luar Negeri agar mempersiapkan diri. Oke, dan selanjutnya untuk Divisi Luar Negeri, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pimdang. Perkenalkan, saya Muhammad Indonesia Fata, selaku Ketua Divisi Luar Negeri. Di sini saya akan memaparkan beberapa proker, agenda, dan kegiatan. Slide selanjutnya. Next. Sebelum memaparkan, izinkan saya untuk memperkenalkan dan dari struktur keanggotaan Divisi Luar Negeri. Untuk Ketua Divisi saya sendiri, Muhammad Indonesia Fata. Kemudian untuk Wakil Ketua Divisi, Ahmad Pilgrim. Selanjutnya ada Sekretaris, Pranidja Octavia. Dan ada Bendahara, Birlan Putri. Dan ada staf ahli Saudari Sylvia Arianti. Ini merupakan visi misi dari Divisi Luar Negeri pada periode ini. Untuk visi mewujudkan Divisi Luar Negeri sebagai diplomator antar sivitas akademika dan organisasi baik di dalam maupun di luar PPNS, serta terjalin hubungan harmonis dengan alumni. Kemudian untuk misi, yang pertama, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan alumni teknik desain dan manufaktur. Kedua, melakukan pengelolaan database secara periodik. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan organisasi mahasiswa, baik dalam maupun luar PPNS. Yang keempat, mengevaluasi dan memperbaiki program-program kerja yang telah ada. Next. Ini merupakan program kerja, kegiatan, dan agenda yang ada di Divisi Luar Negeri. Untuk program kerja, yang pertama ada expand knowledge, yang kedua studi ekskursi, kemudian kegiatan spying for DM dan agenda WTA atau web tahunan. Yang pertama ada proker expand knowledge yang bertanggung jawab kegiatan Ahmad Pilgrim dan Sylvie Arianti. Dipersilakan untuk Ahmad Pilgrim agar memaparkan dan mempresentasikan tentang proker expand knowledge ini. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Izinkan saya Pak Bintang untuk menjelaskan proker expand knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanggung jawab kegiatan saya dan Mbak Sylvie Arianti, dan latar belakangnya adalah dunia perkuliahan adalah jenjang di mana seseorang mencapai tahapan yang krusial
mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Mengenai pengenalan prospek kerja, program studi teknik desain dan manufaktur ke mahasiswa aktifnya adalah dengan edukasi secara langsung dari alumni yang berpengalaman mengenai keprofesian dan karir yang ditempuh setelah menjadi sarjana dari program studi teknik desain dan manufaktur. Tujuannya yang pertama, agar keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur lebih mengetahui gambaran prospek kerja dari prodi teknik desain dan manufaktur dari alumni yang berpengalaman. Yang kedua, menumbuhkan dan mempererat rasa persaudaraan solidaritas antar keluarga besar teknik desain dan manufaktur. Next slide. Bentuk kegiatannya talkshow dan konferensi yang membahas tentang prospek kerja dari prodi teknik desain dan manufaktur dengan tema pembekalan mahasiswa menjadi berkompeten dan memiliki sinergitas tinggi di era modern. Sasarannya keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Untuk TUK-nya, poin pertama, narasumber minimal 1 pembicara dari alumni teknik desain manufaktur pada tiap bidang keprofesian. Untuk itu, Proker Expand Knowledge akan mengundang 4 narasumber dari 4 bidang yang berbeda, yaitu dari alumni yang berkompeten di bidang industri manufaktur. Yang kedua, dari alumni yang mempunyai karir di bidang kewirausahaan. Yang ketiga, alumni yang berkompeten di bidang perkapalan. Yang keempat, alumni yang melanjutkan pendidikan S2. Oke, dilanjutkan. Next sebelumnya. Belum selesai. Halo. Jumlah setiap mahasiswa angkatan 2019, 2020, dan 2021 teknik desain dan manufaktur yang hadir pada acara mencapai 80%. Yang ketiga, jumlah mahasiswa angkatan 2018 teknik desain dan manufaktur yang hadir mencapai 15%. Next slide. Kiraan waktu estimasi tanggal 12 Desember 2021. Sumber SDM yang terlibat fungsionaris Hima Teknik Desain dan Manufaktur dan keluarga mahasiswa Teknik Desain Manufaktur. Untuk anggaran acaranya 1 juta dan si perlengkapannya 50.000. Untuk acaranya sendiri itu membayar fee dari narasumbernya, setiap narasumbernya dikasih 250 dan perlengkapan Zoom perlengkapan untuk sewa Zoom 50.000. Total semua 1.050.000. Saya kembalikan ke Pak Bimdang. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Divisi Luar Negeri. Baik, untuk program kerja Expand Knowledge dari Divisi Luar Negeri, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bimdang. Diizinkan? Ya baik, terima kasih Bimdang atas waktunya. Saya ingin bertanya, pada TUK tadi di Expand Knowledge ini kan kalau nggak salah mahasiswa angkatan 2018 hadir itu 15% ya. Nah itu mencapai 15%. Nah kenapa kok hanya 15% aja, nggak dilebihkan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Devina Bianca. Dan mungkin untuk Divisi Luar Negeri dapat langsung menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Devina. Izinkan Pak Bimdang untuk menjawab. Ya, dari poin kedua itu soalnya lebih
lebih ke angkatan 2019, 2020, dan 2021. Untuk angkatan 18 itu kan kebanyakan anak-anaknya magang juga, Mbak. Jadi ya lebih memfokuskan ke OJT-nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bintang. Baik, terima kasih atas jawaban dari Divisi Luar Negeri. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari jawaban atas Divisi Luar Negeri? Izin menanggapi Pemdang. Diizinkan, silakan. Ya baik, terima kasih. Di Expand Knowledge ini kan talk show dan konferensi yang membahas tentang prospek kerja dari prodi teknik desain dan manufaktur. Nah, dari 2018 sendiri kan juga pastinya membutuhkan bahasan tentang prospek kerja meskipun mereka sendiri juga sudah OJT dan lain-lain. Itu sih kenapa tidak dipertimbangkan, kenapa kok cuma 15% seperti itu. Saya kembalikan ke Bintang. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan mungkin untuk Divisi Luar Negeri dapat langsung menjawab dari tanggapan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Bintang. Kemungkinan ini angkatan 2018 ya, dari poin yang kedua sih Mbak, lebih mengarahkan acaranya ke 2019, 2020, dan 2021. Dari 2018-nya kan kebanyakan ya itu tadi OJT dan nggak bisa menyempatkan acara Expand Knowledge ini. Dan juga pengalaman dari beberapa tahun yang lalu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bintang. Baik, terima kasih atas jawaban dari Divisi Luar Negeri. Apakah masih ada sanggahan dari jawaban yang sudah disampaikan Divisi Luar Negeri? Izin menanggapi Bintang. Diizinkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas jawabannya dari Divisi Lugri. Kan tadi bilang pengalaman tahun lalu juga ya. Nah mungkin dari pengalaman tahun lalu itu bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai bahan evaluasi juga, kenapa kok nggak bisa melebihi 15%? Kenapa nggak dimaksimalkan juga di angkatan 2018 seperti itu, sehingga yang ikut itu nggak cuma dari angkatan 19 sampai 21 seperti itu. Itu sih, saya kembalikan ke Bintang. Baik, terima kasih atas sanggahan Saudari Devinta Bianca. Baik, mungkin untuk Divisi Luar Negeri dapat menjawab kembali. Saya langsung saja ke Divisi Luar Negeri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Bintang. Mungkin terima kasih sarannya dari Mbak Devina. Ya, mungkin saya akan dapatkan lagi buat angkatan 2018 ini untuk ikut lebih dari 15%. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Divisi Luar Negeri. Saya kembalikan lagi kepada forum. Apakah pertanyaan yang barusan ini masih ada tanggapannya? Ditanggapi, diakhiri di forum. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Izin masuk Bintang. Siap, silakan. Ini tadi sarannya diterima atau dipertimbangkan atau ditampung ya? Mohon izin bisa diperjelas lagi dari Divisi Luar Negerinya. Mungkin oke, terima kasih Pak Bintang. Mungkin saran dari Mbak Devina ingin saya terima. Dan saya kembalikan ke Bintang.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari saudari Devina Bianca dan dari Divisi Luar Negeri. Baik, mungkin dari pembahasan yang barusan akan saya skorsing selama 1 kali 15 menit dikarenakan untuk penggantian yang sudah direncanakan oleh Divisi Luar Negeri, dan waktu akan saya skorsing selama 1 kali 15 menit dimulai dari sekarang.
Baik, karena waktu skorsing dirasa sudah cukup, maka waktu skorsing saya cabut. Baik, silakan untuk share screen. Baik, untuk divisi luar negeri dapat menjelaskan kembali. Oke, terima kasih Pak Bintang. Ini saran dari Mbak Jadina, saya jawab. Menambahkan dari 15% mencapai 25%, harapannya dari 25% dari angkatan 2018 banyak yang hadir. Mungkin ini ya penting buat prospek kerjanya, namun kalau masih sedikit yang hadir karena ya juga menyesuaikan jadwal OJT dari angkatan 2018. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Bimdang. Baik, terima kasih atas jawaban dari divisi luar negeri. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan kedua. Baik, saya rasa karena program kerja Expand Knowledge dari divisi luar negeri tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi. Apakah program kerja Expand Knowledge dapat diterima? Baik, karena saya tidak melihat atau mendengar kata tidak, maka program kerja Expand Knowledge diterima. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sanggahannya yang barusan oleh Saudari Devina Bianca, dan kepada divisi luar negeri dapat melanjutkan presentasinya. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya ada prokers dari ekskursi dengan penanggung jawab Saudari Silvia Rianti. Silahkan untuk bisa memaparkan. Terima kasih Mas Hilmi atas kesempatannya. Proker studi ekskursi ini PJ-nya saya sendiri Silvia Arianti dengan latar belakang yaitu program kerja studi ekskursi telah menjadi salah satu kegiatan tahunan dalam penerapan dunia manufaktur kepada mahasiswa tingkat 4 program studi teknik desain dan manufaktur guna mengembangkan pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja mendatang. Sehingga melalui program ini diharapkan mahasiswa lebih mengenal dan memiliki gambaran dengan lingkungan industri secara nyata. Tujuannya yang pertama yaitu memperkenalkan industri manufaktur kepada mahasiswa teknik desain manufaktur. Yang kedua, sebagai sarana pembanding antara ilmu teori dan aplikasi yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Yang ketiga, terciptanya sebuah bentuk kerjasama yang baik antara pihak perusahaan, lingkungan pendidikan, dan masyarakat umum. Next. Bentuk kegiatannya yaitu berupa kunjungan ke perusahaan industri manufaktur serta meninjau secara langsung kegiatan perusahaan beserta pemaparan dengan tema Manufacture Industry Exploration. Sasarannya adalah keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019. TUK-nya yang pertama minimal 80% keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019 mengikuti kegiatan studi ekskursi. Yang kedua, minimal 30% keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019 bertanya pada saat melakukan kunjungan industri. Dan yang ketiga, mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019 melakukan kunjungan industri minimal di satu tempat. Next.
Perkiraan waktunya adalah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 dan SDM yang terlibat yaitu keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur angkatan 2019. Next. Berikut ini adalah rencana anggaran dananya. Yang pertama yaitu perlengkapan sebesar 5.780.000 dan konsumsi sebesar 2.035.000 dengan total sebanyak 7.815.000 rupiah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pemdam. Baik, terima kasih atas pemaparan program kerja studi ekskursi. Bagaimana forum untuk program kerja studi ekskursi dari divisi luar negeri? Apakah ada pertanyaan? Izin masuk Pemdam. Diizinkan. Diizinkan. Terima kasih. Saya izin bertanya, apakah dari divisi Lukri sudah punya pandangan perusahaan mana yang akan dikunjungi? Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Saudari Devina Bianca. Silakan untuk divisi luar negeri untuk langsung menjawabnya. Terima kasih Pemdam, izin menjawab. Untuk proker studi ekskursi tahun ini dari divisi Lukri memfokuskan ke dua tempat yaitu ke Surabaya dan ke Gresik. Untuk industri yang di Surabaya kita sudah ada list, yang pertama di PT PAL Indonesia, yang kedua di Meratus Line Surabaya, dan yang ketiga di PT Dok Perkapalan Surabaya. Dan untuk yang Gresik kita baru menemukan satu tempat yaitu di PT Indospring Tbk. Namun semua list itu tadi juga nanti kita kembalikan ke KMDM 19 karena berdasarkan kesepakatan satu angkatan juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pemdam. Maaf, Bro. Baik, terima kasih atas jawaban dari divisi luar negeri. Dan untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan maupun sanggahan dari jawaban yang sudah disampaikan dari divisi luar negeri? Izin masuk Pemdam. Diizinkan? Ya, izin menanggapi terkait pernyataannya Mbak Silvi tadi kan udah ada list-listan perusahaan mana aja, terus di TUK dipaparkan kalau minimal ada satu perusahaan. Terus waktu pelaksanaannya itu Februari. Nah, apakah misalnya nanti kesepakatannya itu dari KM19 pengennya ke dua tempat, ke dua perusahaan. Nah, itu apakah dilaksanakan di bulan yang sama atau di bulan yang berbeda? Itu saya tanyakan ke Lukri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua. Ya benar, untuk Saudari Devina Bianca. Siap, terima kasih. Yeah. Terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Saudari Devina Bianca, dan silahkan untuk dijawab dari divisi luar negeri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pemdam, izin menjawab. Untuk dari Lugri sendiri sudah membuat plan apabila melakukan studi ekskursi di dua tempat atau di dua perusahaan akan dilaksanakan di satu bulan yang sama, di hari yang sama juga. Tapi kembali lagi kita juga melaksanakan proker ini atas izin dari direksi terlebih dahulu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pemdam. Baik, terima kasih atas jawaban dari divisi luar negeri. Apakah ada sanggahan maupun tanggapan dari jawaban yang barusan dilontarkan divisi luar negeri? Dari saya sudah cukup, Pemdam. Baik, terima kasih. Mungkin karena sudah dua pertanyaan dari program kerja studi ekskursi oleh divisi luar negeri, maka program kerja studi ekskursi apakah dapat diterima
Baik, karena saya tidak mendengar atau melihat kata tidak, maka program kerja studi ekskursi diterima. Baik, terima kasih untuk Saudari Devina Bianca Putri untuk pertanyaannya. Dan silakan untuk divisi luar negeri dapat melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Untuk waktu yang diberikan, izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan. Selanjutnya ada kegiatan Spying for DM, penanggung jawab Renisia Octavia N dan saya sendiri, Muhammad Ilmi Syafata, dengan latar belakang Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur selalu menampilkan perkembangan setiap tahunnya. Untuk itu, kami membuat acara Spying for DM yang bertujuan untuk saling bertukar pengalaman, sharing tentang banyak hal menarik seputar dunia perkuliahan maupun organisasi, bersama dengan himpunan mahasiswa lain. Dengan demikian, kami dapat mengetahui hal apa saja yang menarik pada himpunan mahasiswa lain dan menerapkan untuk membuat himpunan teknik desain dan manufaktur menjadi lebih baik. Tujuan yang pertama, menjalin kerjasama dan silaturahmi yang erat antar organisasi mahasiswa baik di kampus PPNS maupun di luar PPNS. Yang kedua, meningkatkan mutu manajemen keorganisasian serta pengurus himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Selanjutnya, yang ketiga, branding program studi teknik desain dan manufaktur di dalam maupun di luar kampus PNS atau instansi lain. Untuk kegiatan forum group discussion dengan tema Blend Together Create Good Cooperation. Untuk sasaran seluruh fungsionaris himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Kemudian TUK yang pertama, pengurus HIMA TDM melakukan kunjungan Ormawa minimal 2 kali dengan himpunan mahasiswa lain baik di dalam maupun di luar PPNS. Kedua, kehadiran fungsionaris himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur minimal 75%. Selanjutnya, perkiraan waktunya bulan November tanggal 19 2021 dan 21 Januari 2022. SDM yang terlibat fungsionaris himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Next. Berikut merupakan jenis pengeluaran. Yang pertama, acara 150.000 dan perlengkapan 100.000 dengan total 250.000. Sekian mengenai kegiatan Spying for DM. Saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih dari Divisi Luar Negeri atas pemaparannya. Bagaimana forum untuk kegiatan Spying for DM dari Divisi Luar Negeri? Apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin karena kegiatan Spying for DM ini tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan, maka kegiatan Spying for DM dari Divisi Luar Negeri, apakah dapat diterima? Diterima, Pemdang. Baik, terima kasih. Kepada Divisi Luar Negeri dapat melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Bindang. Terus selanjutnya ada agenda WETA atau web tahunan dengan penanggung jawab kegiatan Berlian Putri. Dikarenakan berhalangan hadir pada forum ini, jadi izinkan saya yang memaparkan. Untuk latar belakang, Prodi Teknik Desain dan Manufaktur telah menerima dan meluluskan mahasiswa hingga 14 angkatan. Untuk lebih mengenal program studi Teknik Desain dan Manufaktur, khususnya untuk mahasiswa baru dan masyarakat umum tentang program studi Teknik Desain dan Manufaktur, agenda tersebut adalah WETA atau web tahunan yang
berisi tentang seluruh informasi keluarga himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Tujuan 1. Memberikan informasi dan referensi untuk keluarga besar prodi teknik desain dan manufaktur, khususnya mahasiswa baru maupun masyarakat umum yang masih awam tentang prospek kerja prodi teknik desain dan manufaktur. Next. Tujuan yang kedua, memaksimalkan fungsi web tahunan sebagai sumber informasi mengenai program studi teknik desain dan manufaktur dan referensi mengenai program OJT on the job training. 3. Memaksimalkan fungsi web tahunan sebagai sumber informasi mengenai program studi teknik desain dan manufaktur dan referensi mengenai program OJT on the job training. Untuk kegiatan, mengumpulkan dan memasukkan data alumni ke Google Form. Untuk kegiatan mengumpulkan dan memasukkan data alumni ke Google Form dengan tema agenda ini yaitu update to develop. Sasaran keluarga mahasiswa teknik desain dan manufaktur dan masyarakat umum. TUK 1 data. TUK yang pertama, data yang diperbarui oleh alumni angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 mencapai 50%. Kedua, data yang diisi oleh angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 mencapai 80%. Slide selanjutnya. Untuk perkiraan waktu, estimasinya itu waktu kondisional dan tempatnya situasional. STM yang terlibat fungsionaris himpunan mahasiswa teknik desain dan manufaktur. Next. Untuk jenis pengeluarannya tidak ada. Ya, sekian mengenai agenda WTA atau web tahunan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Divisi Luar Negeri. Dan untuk forum, untuk agenda WTA atau biasa disebut dengan web tahunan dari Divisi Luar Negeri, apakah ada pertanyaan? Izin masuk Pemdam. Diizinkan. Terima kasih waktunya. Di sini saya mau menanyakan perihal untuk teknis pengumpulan data-data alumni itu bagaimana ya, terutama yang baru-baru gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pemdam. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Yuli Wanardianto. Bisa langsung dijawab oleh Divisi Luar Negeri. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, izin menjawab. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Untuk teknis pengambilan datanya, kita memanfaatkan fitur yang ada seperti WhatsApp. Kita membagikan link kepada alumni-alumni dan KM TDM seperti itu. Dan kami juga ada grup dari alumni juga, dan itu juga mempermudah kita dalam pengambilan data dan memperbarui seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pimdang. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Divisi Luar Negeri. Baik, mungkin ada sanggahan lagi. Izin masuk Pemdam. Diizinkan. Ya baik, terima kasih. Untuk web tahunan ini kan dilaksanakan tiap tahun ada gitu kan ya. Nah, ini kenapa kok masuk di agenda ya? Kan berdasarkan penjelasan dari Mas Aji tadi di awal, agenda itu adalah kegiatan yang mungkin dilaksanakan. Maksudnya, jadi tiap tahun nggak mesti ada dan nggak mesti dilaksanakan gitu kan. Nah, untuk web tahunan ini kan pastinya tiap tahun ada kan ya. Tapi kenapa kok masuk agenda? Pertimbangannya apa? Bisa dijelaskan? Itu saja.
Saya kembalikan ke Pimdang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Devina Bianca. Baik, untuk divisi luar negeri bisa langsung dijawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, izin sedikit menanggapi ya, kenapa masuk ke agenda. Jadi WTA ini suatu kegiatan yang memang ada di satu periode, namun tidak wajib itu untuk dilaksanakan juga, Agin. Maka dari itu saya dimasukkan ke dalam agenda seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pimdang. Baik, apakah ada tanggapan maupun sanggahan dari jawaban divisi luar negeri? Izin menanggapi Pimdang. Diizinkan. Ya, terima kasih. Tadi Mas Hilmi bilang tidak wajib ya. Berarti setiap misalkan ada alumni baru kayak misal nanti 2017, itu apakah nggak langsung istilahnya di data ke web tahunan ini ya? Apa nunggu tahun depan atau nunggu 2 tahun ke depan? Jadi tiap tahun nggak langsung didata atau gimana? Maksudnya nggak wajib itu gimana? Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudari Devina Bianca. Dan untuk divisi luar negeri silakan untuk langsung menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Pimdang. Jadi untuk angkatan 2017 kan memang sudah melaksanakan sidang akhir kan. Namun kan dari mereka kan juga belum sudah, jadi masih termasuk mahasiswa aktif seperti itu. Terima kasih, cukup. Saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih atas jawaban dari tanggapan saudari Devina Bianca. Untuk selanjutnya, apakah masih ada sanggahan terakhir dari forum? Baik, mungkin saya rasa tidak ada sanggahan lagi dari para audiens dan di forum. Oke, karena tidak ada pertanyaan maupun sanggahan lagi, apakah agenda WTA atau web tahunan dari divisi luar negeri dapat diterima? Baik, karena saya tidak mendengar atau melihat kata tidak, maka agenda web tahunan dari divisi luar negeri dapat diterima. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sanggahan dari para forum. Dan untuk divisi luar negeri, silakan untuk melanjutkan presentasinya. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Pimdang. Berikut merupakan total kebutuhan dana divisi Lukri pada periode ini. Dengan rincian yang pertama, program kerja Expanded Knowledge 1.050.000, kedua program kerja studi ekskursi 7.815.000, ketiga kegiatan Spying for DM 250.000 dan agenda WTA 0. Jadi total kebutuhan dana yaitu Rp9.115.000. Next. Salam hormat dari kami
divisi luar negeri dengan jargon work together to connect each other. Terima kasih atas perhatian, dan untuk semuanya saya kembalikan lagi ke Pak Pimdang. Baik, terima kasih kepada Divisi Luar Negeri atas pemaparannya. Karena waktu sidang rapat kerja pada hari pertama telah berakhir, sidang akan dilanjutkan pada hari kedua. Maka waktu akan saya skorsing selama 1 kali 24 jam. Mulai dari sekarang. Selanjutnya acara saya kembalikan lagi kepada MC, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan langsung dipimpin oleh Saudara Ali Abdul Hadi. Kepada Saudara Ali Abdul Hadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Allahumma la syahla illa ma ja'alahu syahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma futha alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizq wa abwabal qul wa abwabas sohah wa abwabas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna a'udzubika minnal hawi malhus. A'udzubika minal ajazi wal kus. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkailah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita di penghujung acara Rapat Kerja Himpunan Mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur periode 2021-2022 hari pertama. Saya, Anissa Ramasari Putri, mengucapkan terima kasih atas hadirin yang telah mengikuti acara hingga selesai. Sekaligus,
Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di esok hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.